Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Hiwar. Senang sekali kembali lagi bersama saya Dami Wardani dan Ustadz Milah. Ya, Masih dalam channel Hiwar DM, Dialog Cinta dan kebersamaan. Kebersamaan. Tidak terasa ya Mamas, Ramadan Karim sudah memasuki episode 9. Ya, cepat sekali. Cepat sekali, Nggak tidak kerasa. terasa. Tapi semoga masih ada kelanjutan nanti serial-serialnya meskipun Insya Allah. Ramadan sudah berakhir. Nah, di episode 9 ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang tidak hanya menarik insya Allah ya, tapi juga disukai sama kawan Hiwar. Ya, ini tentang kasih sayang. Tentang kasih Oke. sayang. Ada sebuah lagu yang liriknya bunyinya begini, Mamas. Hidup tanpa cinta hampa terasa. Makanya kasih sayang ini seringkali disebut sebagai roh kehidupan. Masya Bisa Allah. kita bayangkan Roh ya, kehidupan. kalau hidup gak ada cinta, gak ada kasih sayang, gimana itu rasanya ya kan? Gimana jadinya itu? Sepi. Mungkin kayak sayur tanpa garam. Ya, Nah, dalam kajian psikologi juga kita mengenal bahwa cinta dan kasih sayang ini sebagai kebutuhan dasar manusia. Sebagaimana kita butuh dengan makanan, kita butuh dengan Ya. minuman, kita juga butuh nih dengan yang namanya kasih sayang. Kita butuh mencintai, butuh dicintai, ya diakui, diterima dan seterusnya. ya. Nah, betul. Anda pengen tahu nih, Mas, konsep kasih sayang ini dalam pandangan Islam bagaimana? Ya, sederhana sebenarnya. Di dalam Islam itu kasih sayang sudah menjadi hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi juga sebenarnya. Oke. Karena kejelasannya itu seperti sinar matahari, nggak perlu dipertanyakan. Mataharinya di mana nih kalau siang hari? Ya siang hari pasti ada matahari gitu Kalau kan. tidak hujan ya, Kalau tidak hujan. tertutup awan. Iya. Ya ala kulli hal, maksud jelas di sini adalah keberadaannya sangat jelas dan Ya. tidak terbantahkan gitu. Bagaimana Oke. tidak? Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam sebagai panutan seorang muslim adalah sosok yang sangat lemah lembut gitu. Dengan semua makhluk Allah. Luar biasa. Pada manusia, tumbuhan, hewan, ya kan? Bahkan benda mati. Itu Benda luar mati biasa. juga ya? Bahkan benda mati gitu. Oke. Ya. Jadi selain mencontohkan, Nabi juga memotivasi ya lewat sabda-sabdanya kepada para sahabat secara khusus pada waktu itu dan Iya. pastinya nasihat beliau berlaku juga kan buat kita sampai sekarang Betul. sebagai umatnya kan gitu. Betul. Ya, jadi dalam banyak kesempatan Nabi itu juga memotivasi para sahabat. Iya. Ya, salah satunya Nabi pernah mengatakan bahwa innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Jadi sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan mencintai kelembutan. Lemah lembut dan mencintai kelembutan. Ya, lemah lembut dan mencintai kelembutan gitu. Ya. Wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal 'unf. Dan Allah akan memberikan banyak kebaikan ya jika seseorang memiliki kelembutan itu. Yang mana tidak Allah berikan kepada sifat keras ya jika sudah menempel kepada manusia. Artinya apa? Artinya dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa kelemah lembutan ya, itu sumber kebaikan. Maka dari itu jika orang itu punya modal lemah lembut gitu, wah sudahlah itu. Ya balasannya tidak cuma di akhirat. Di dunia saja sudah kelihatan. Lihat orang yang dicintai oleh kaumnya misalnya, seorang ustadz misalnya atau seorang tokoh panutan, ya dia akan dicintai oleh umatnya, oleh penduduk desanya, ya fansnya. Ya, seseorang dia akan dicintai jika dia punya rasa lemah lembut itu ya nggak? Iya. Ya, jadi pintu lemah lembut itu pintu. Dengan lemah lembut itulah seseorang nanti akan tergerak melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, selain mengundang orang gitu kan, ternyata lemah lembut juga bisa menjadi pintu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebaliknya, ya lawan dari lemah lembut itu kan bersikap keras. Ghalidhul qalbi. Kata Al-Quran jelas, wa in kunta faddan ghalidhul qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu perangainya keras, ya kan, maka manusia di sekitarmu akan lari dari dirimu, dari kehidupanmu. Gitu. Maka dari itu jika misalnya kita merasa sepertinya kok saya tidak punya banyak teman ini. Sebenarnya jawabannya sederhana. Ya, kamu memperlakukan mereka itu bagaimana? Apakah dengan lemah lembut, dengan baik hati, ya atau sebaliknya?
gitu. Karena Qur'annya mengatakan mereka akan lari dari kamu kalau kamu keras sikapnya. Oke. Gitu. Makanya ada ajaran yang menyuruh kita untuk mencintai makhluk di bumi sehingga makhluk di Betul. langit akan mencintai Ya. kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Gitu. Kasihanilah makhluk di bumi ini, maka yang di langit akan mengasihanimu. Luar Gitu. biasa. Balasannya luar biasa ya. Balasannya luar biasa, tidak cuma di akhirat, di Tidak dunia cuma di pun kita akan melihat wujudnya. Wujud dari balasan kasih sayang itu. Nah, Mamas, kasih sayang ini tadi juga disebutkan bahwa Nabi mengajarkan ke manusia, ke sesama begitu ya, ke hewan, ke tumbuhan, bahkan ke benda mati. Kita dari yang pertama dulu nih. Lemah lembut atau kasih sayang kepada sesama manusia. Bagaimana ajaran Islam tentang hal ini? Ya, Nabi SAW itu sangat lemah lembut ya terhadap manusia. Misalnya ya, Nabi itu tidak pernah menolak orang yang meminta-minta kepadanya. Kalau punya pasti Nabi kasih. Siapapun itu. Kalau kebetulan pas minta Nabi tidak punya, akan Nabi jawab dengan waktu besok ya gitu. Oh, besok tidak lagi. Hari ini, besok lagi gitu. Ya, di dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berlemah lembut kepada orang lain. Misalnya wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, fa ammal yatima fala taqhar gitu. Jadi kepada anak yatim janganlah kamu bersikap keras. Lemah lembut gitu. Wa ammas sa'ila fala tanhar gitu. Kalau ada orang yang minta-minta pun ya jangan dibentak-bentak. Kadang kan kita merasa risih bahkan gitu. Iya. Jadi ketika ada orang yang minta malah risih, ini apa sih orang minta-minta gitu. Ya, kalau misalnya tidak sengaja di jalan atau di mana gitu ya. Kalau ingin mampu ya punya penghasilan ya usaha dong, kayak saya nih usaha gitu kan. Jadi malah ketika ada orang yang meminta dia bersikap keras. Itu dalam Al-Qur'an dilarang. Ya. Jadi jelas sekali ajaran-ajaran Islam itu, terutama kepada orang-orang al-mustata'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, ya, arti tidak mampu dalam banyak hal, dalam banyak aspek, begitu. Kurang lebih seperti itu. Bahkan, jadi yang diinginkan oleh Islam adalah at-takaful al-ijtima'i. Misalnya dalam konsep ekonomi Islam. Jadi dalam itu lebih berat unsur berbagi sebenarnya, luar biasa. Ya. Makanya sejak awal, ya. Ketimbang mencari untungnya. Iya, makanya sejak awal, ya, konsep harta dalam Islam itu titipan. Ya, jadi ketika misal ya ada seorang saudagar, dia memiliki banyak harta. Ya. Islam mengatakan harta yang kamu miliki itu adalah titipan Tuhan. Ya. Berangkat dari bahwa itu titipan, maka ya sudah, jangan terlalu kencang megangnya. Ya, itu adalah titipan Tuhan untuk kamu berikan kepada orang lain. Kan begitu. Untuk dibagikan lagi. Untuk dibagikan. Lihat, misal dalam Islam kita punya syariat sedekah. Kita punya syariat infak. Zakat ya. Zakat ada zakat fitrah, ada zakat mal. Harta juga banyak yang perlu diberikan zakat. Ya. Wahakadha, dan masih banyak contoh syariat yang esensinya adalah berbagi sebenarnya, mengeluarkan harta. Karena Islam menginginkan adanya takaful ijtimai. Takaful ijtimai itu kesetaraan sosial. Ya. Jadi yang kaya membantu yang miskin. Gitu. Nah, hanya saja yang miskin pun ini jangan kemudian, yang tidak punya pun jangan berdalil bahwa karena saya tidak punya ya sudah sumber saya adalah dari orang-orang kaya itu, dari zakat. Ya enggak juga gitu. Artinya cukup dengan meminta. Ya. Maka dari itu tetap di dalam Islam walaupun ketika ada orang miskin tetap harus kita perbuat baik, maka Islam mengatakan orang yang tidak mampu pun dia harus berpegang dengan hadis Nabi bahwa tetap saja tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Makanya di sisi lain sebenarnya di sana ada dhahiratut tasawwul, fenomena meminta-minta. Jadi meminta-minta sebagai sebuah pekerjaan. Itu juga didham oleh Islam ya. Itu tidak baik sebenarnya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau lemah lembut kepada sesama, berbuat baik kepada sesama, itu sudah menjadi hak yang paten dalam Islam. Ya. Luar biasa. Bahkan misalnya ada seorang anak yatim, bapaknya orang kaya nih, ya kan? Kemudian bapaknya meninggal, saudagar, satu anak yatim. Berarti kan semua harta warisan dia warisi. Nah, kalau dia adalah anak yatim dan masih kecil, belum dewasa, maka apa? Maka hartanya harus dipegang nih oleh kafilnya.
Walinya. oleh walinya, oleh Ya. yang merawat anak yatim itu. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, hartanya akan mudah habis, cepat habis. Artinya itu jadi nggak maslahat dong buat si anak itu. Beda kalau misalnya dipegang oleh walinya. Kemudian ketika si anak itu dewasa, kita berikan kepada dia. Dia sudah mulai bisa mengelola mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian bisa dia investasikan. Akhirnya untuk maslahat buat dia. Sampai titik itu Islam. Dengan catatan walinya amanah Dengan ya. catatan pastinya ada walinya harus amanah gitu. Luar biasa kawan Hiwar. Ternyata ajaran tentang kasih sayang kepada sesama manusia ini efeknya kemana-mana ya Mas ya. Efeknya kemana-mana, bukan hanya sekedar oke, saya menyayangi, saya mencintai, selesai. Tapi dalam berbagai aspek kehidupan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya, itu menyangkut dengan kasih sayang. Kasih sayang itu kan hal yang abstrak, ada di dalam hati. Betul. Sehingga perlu diwujudkan. Ya. Perwujudan itu kan akhirnya bisa masuk ke banyak aspek kehidupan. Ya. Sosial, ekonomi, betul, politik, dan lain-lain gitu. Maka dari itu saya katakan kasih sayang itu adalah sumber manba. Yang mana dari sumber itu dia bisa menciptakan banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Gitu. Luar biasa. Dan kita sering mendengar nih, salah satu kebaikan yang kita tidak perlu mengeluarkan apa-apa bahkan begitu ya, atau tidak perlu berkorban apa-apa, adalah ketemu dengan seseorang dan kita tersenyum. Betul. Sesimpel kita memberikan senyuman itu, kita sudah berbagi kebaikan. Kita sudah menunjukkan rasa kasih sayang kita. Siapa yang tidak senang ya ketemu dengan orang kemudian tersenyum? Orang itu tersenyum dengan kita. Ya, berbagi energi positif. Betul, berbagi energi positif. Ya, kita kira tidak ada orang yang tidak senang. Dan sebaliknya, siapa yang senang kalau ketemu sama orang kok wajahnya cemberut misalnya, atau sedang kondisi marah dan seterusnya. Betul. Kita tentu tidak akan suka begitu. Baik, Mas, kita lanjutkan nih setelah mengetahui ajaran kasih sayang kepada sesama, kepada manusia. Bagaimana dengan kepada hewan atau kepada tumbuhan, kepada makhluk hidup yang selain manusia? Bagaimana Nabi mengajarkannya? Dengan hewan misalnya, ada kisah yang saya pun terharu dengan kisah ini. Bahwa dulu itu ketika Nabi sedang berjalan, tiba-tiba ada onta yang melihat Nabi. Ketika ada onta yang melihat Nabi, dia teriak memanggil Nabi dan Nabi mendekat. Ketika Nabi mendekat, tiba-tiba mata si onta itu berkaca-kaca. Onta itu menangis kepada Nabi. Luar biasa. Kemudian Nabi tahu bahwa si onta ini sedang sedih. Akhirnya oleh Nabi dielus-elus. Nah, di situ salah satu keistimewaan Nabi adalah Nabi bisa paham bahasa hewan. Luar biasa. Jadi ketika air mata itu keluar dari mata si onta oleh Nabi kemudian dielus. Nah, ketika ngelus-elus itu Nabi berinteraksi dengan si onta itu. Ya kan? Setelah mengelus-elus dan berinteraksi, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Siapa nih pemilik onta ini? Dicari pemiliknya. Akhirnya apa? Ketika Nabi bertanya seperti itu, ada seorang dari sahabat dari kalangan Ansor datang. Ana ya Rasulullah, saya pemilik onta ini. Kemudian Rasulullah langsung mengatakan dengan nada yang agak tinggi, ala tattaqillaha bihadhihi al-bahimah allati mallakakallahu iyyaha. Apakah engkau tidak bertakut kepada Allah atas hewan yang Allah titipkan kepadamu ini? Artinya tidak takut apa? Perlakuan kamu terhadap hewan suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. Takutlah gitu. Memangnya kenapa wahai Rasulullah? Lihat, ontamu ini tadi mengadu kepadaku bahwa kamu tidak kasih makan dia. Dia kelaparan gitu. Kasihan. Kasihan kan si ontanya. Jadi kepada setiap hewan peliharaan yang kita miliki itu Nabi berpesan agar dijaga baik-baik. Itu adalah amanat dari Tuhan. Perlakuan kita terhadap hewan itu di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan manusia, manusia gitu kepada hewan. Antara satu hewan dengan hewan yang lain pun Nabi pernah memberikan kabar nanti di akhirat mereka akan saling dimintai pertanggungjawabannya, dikisos lah ibaratnya. Bahkan sebuah hadis dikisahkan ada
kambing yang bertanduk menyeruduk kambing yang tidak bertanduk. Oh. Itu di Oke. akhirat ketika dibangkitkan, hewan si kambing yang bertanduk itu dimintai pertanggungjawaban. Ini dulu kamu pernah nyeruduk ini kan, gitu. Sekarang kamu akan diseduk sama dia gantian, gitu. Oke. Iya, Jadi iya, iya. perlakuan kita kepada hewan pun itu hati-hati banget, tuh, ya. Terutama bagi para peternak, gitu, yang secara tidak langsung tujuan orang beternak adalah untuk mengeksploitasi dari hewan itu kan. Ya. Ya, jadi perlu dilihat sisi-sisi kehewanannya, gitu. Oke, berperi kehewanan. Berperi Berperi kehewanan. Baik. Dan Kalau ini juga ya kalau menjadi pengingat ya, ya, betul. tentunya. Bahkan ada satu kisah yang menarik sekali yang dikisahkan oleh seorang ulama Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam sebuah kitabnya, misal Nasaihul Ibad. Beliau mengisahkan bahwa ada seorang yang bermimpi tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali, ya, luar biasa. Keilmuan beliau dalam bidang fikih, dalam bidang tasawuf, dan dalam banyak bidang lain, filsafat juga. Ya, beliau mimpi Imam Ghazali. Ya. Kemudian di mimpi itu beliau bertanya, wahai Imam Ghazali, apa yang Tuhan lakukan kepadamu sekarang? Kemudian Imam Ghazali cerita, ya, saya itu ditanya sama Tuhan, bekal apa yang kamu bawa untuk menghadapku? Kemudian Imam Ghazali menjawab, semua amal ibadah di muka bumi ini yang pernah beliau lakukan. Mulai dari penulisan karya-karyanya dalam fikih, ya kan? Mulai dari amal-amal solehnya, ibadah, zuhudnya, wira'inya. Beliau adalah seorang yang sufi, disebutkan semuanya. Kemudian kata Allah, itu semuanya aku tolak. Tapi ada satu amalmu yang aku terima dan itulah yang membuat aku akan memasukkan kamu ke dalam sorga. Apa itu? Apa itu? Yaitu amalan di mana suatu saat Imam Ghazali itu sedang mengarang kitab. Dulu itu ngarangnya kan pakai tinta, jadi ada tempat tintanya. Jadi beliau mencelupkan penanya ke tinta, tulis, ke tinta, tulis. Nah, suatu saat ketika beliau hendak mencelupkan ke tempat tinta, ada lalat yang hinggap di situ, kehausan, ingin minum dari tinta itu. Gitu. Kalau kita nih tidak sabaran mau nulis, kita ngelihat lalat datang saja itu langsung inginnya ngusir gitu. Nah, Imam Ghazali tidak. Imam Ghazali itu akhirnya menahan dulu untuk melanjutkan nulisnya dan membiarkan si lalat itu untuk minum dari tintanya. Imam Ghazali berhenti dulu. Ya, setelah selesai minum, baru kemudian lalatnya pergi. Setelah itu baru dilanjutkan. Itu satu-satunya amal yang diterima oleh Allah katanya dalam mimpi itu, yang membuat Imam Ghazali masuk surga. Hanya karena membiarkan lalat minum dari tintanya. Dari tinta. Luar biasa, kawan hewan. Ini menjadi pengingat yang seharusnya membuat kita takut ya, Mas ya. Jangan-jangan misalnya kita sedang jalan, kita ketemu kucing, ketemu anjing atau hewan apapun. Kalau kucing ada yang cerita lebih jelas lagi, ada orang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Dia ngerawat kucing, tapi ternyata pas dirawat di dalam rumahnya tidak dikasih makan, dibiarkan, tidak digembalakan, tidak dilepas dan lain sebagainya gitu. Itu dikisahkan seperti itu. Nabi mengatakan ada perempuan yang masuk neraka gara-gara memelihara kucing dan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Artinya segala amal kebaikan sirna hanya gara-gara hewan peliharaannya tidak dijaga dengan kebalikannya baik. Ada seorang yang masuk surga gara-gara pernah memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, padahal dia adalah seorang pezina gitu. Luar biasa. Segala dosanya diruntuhkan gara-gara menolong seekor anjing. Apalagi kita di Mesir kan. Iya, betul. Anjing banyak sekali di sekitar kita. Sangat dekat dengan kita. Makanya orang Mesir ya seperti itu. Mereka sangat lembut dengan dengan anjing-anjing di sekitar. Sampai di pinggiran-pinggiran jalan Mesir itu disediakan al-masaqi, tempat-tempat minum buat anjing. Ya, betul. Luar biasa kawan hewan. Buat teman-teman atau kawan hewan yang mungkin ya punya hewan peliharaan, ada banyak kan yang suka kucing atau anjing atau kelinci atau burung dan lain sebagainya. Jangan sampai lupa dikasih makan. Ini kepada hewan ya. Ini kepada hewan. Apalagi nanti sama manusia. Betul. Itu luar biasa. Makanya orang yang keras terhadap sesama manusia, begitu ya. Ghalidhul qalbi terhadap sesama manusia. Ini saya kira perlu membaca bagaimana Nabi dulu bersikap kepada hewan. Ya. Gitu. Nah, terakhir nih Mas.
tentang benda mati, kasih sayang kepada benda mati. Terhadap benda mati pun sama Nabi, sangat sayang dengan pohon, sayang juga dengan kayu, ya. Saking sayangnya Nabi dengan kayu dan kayu mencintai Nabi, si kayu itu pernah dia itu nangis karena ditinggal oleh Nabi. Jadi ceritanya si kayu itu biasa menjadi pijakan Nabi ketika berkhutbah. Nah, suatu saat diganti kayunya gitu. Si kayu itu nangis. Saking kayu itu cintanya kepada Nabi dan memang Nabi memperlakukan dengan baik gitu. Jadi terhadap benda mati pun tidak bisa kita sepelekan juga, gitu kan. Kadang kita misalnya lagi jalan, ya, tersandung oleh batu, udahlah itu batunya habis kita maki pasti. Batunya dimarah-marahin ya. Gitu. Salah batu ini, salah batu. Luar biasa, Gitu. padahal bisa saja kita yang teledor, Ya, tidak melihat di bawah atau di depan kita ada batu. Ada juga jadi teringat salah satu riset, kalau kita menyayangi tumbuhan itu sebenarnya bisa merasakan kasih sayang kita. Betul. Ketika tumbuhan itu kita ajak ngobrol, kita ajak berbicara, dia akan tumbuh lebih cepat, lebih lebat dari tumbuhan yang Masya Allah, ya. tidak dirawat atau tidak pernah diajak berinteraksi sama kita. Luar biasa. Kawan Hiwar, semoga apa yang tadi kita ulas bisa dipraktekkan, bukan hanya didengar ya, karena ini bersentuhan dengan hal-hal yang sangat dekat dengan kita. Manusia, sesama, hewan, tumbuhan, benda mati, semua ada di sekeliling kita. Semoga bisa diambil pelajaran dan juga dipraktekkan. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Kawan Hiwar, insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode serial Ramadan Karim selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.